Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga teman-teman sehat semuanya ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gerak vertikal. Ya, tapi sebelum kita langsung ke contoh soal, kita akan menuliskan beberapa rumus yang akan kita gunakan dalam menjawab soal-soal ya. Yang pertama, ada gerak vertikal ke atas. Seperti contoh kita nomor 1 ini. Ini adalah rumus yang kita gunakan. Yang pertama ada VT sama dengan P0 dikurang GT. Ya. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan P0 kuadrat dikurang 2GH. Dan yang terakhir, H sama dengan H0 ditambah P0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Ya. Kemudian yang kedua ada gerak vertikal ke bawah. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan adalah VT sama dengan P0, kalau ke atas negatif, kalau ke bawah positif ya. Mudah aja ngingatnya. VT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2GH ya. Kemudian yang terakhir H sama dengan H0 ditambah P0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Oke? Kemudian yang ketiga ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ya. PT itu sama dengan GT. Ini lebih simpel lagi ya. P0-nya nggak ada. VT kuadrat sama dengan 2GH. Ya. Kemudian H sama dengan H0 ditambah setengah GT kuadrat. Ya. Kita tulis ini keterangannya. Keterangan. VT adalah kecepatan pada waktu T. Satuannya adalah meter per second. Kemudian ada P0, ini adalah kecepatan awal. Satuannya meter per second. Kemudian ada G, ini adalah gravitasi bumi. Ini nilainya 10 meter per second kuadrat. Ya, kalau nggak disebut di soal, ambil 10. Biasanya ada juga yang ambil 9,8 ya. Ini tergantung soal nantinya. Kalau nggak disebut, kita ambil 10. Kalau disebut 10 ya, tinggal masukin 10. Kemudian ada T sama dengan, ini waktu ya. Satuannya second. Kemudian ada apa lagi? H adalah ketinggian benda. Ketinggian benda. Ini satuannya meter. H0 ini sama dengan ketinggian awal benda. Satuannya meter, kalau nggak diketahui berarti kita ambil 0 ya. Kemudian udah ya? Oke, kita langsung ke contoh soal pertama. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Nah, ya, disebutkan vertikal ke atas. Jadi persamaan yang kita gunakan adalah yang 3 ini. Di antaranya, kita lihat apa yang diketahui. Kecepatan awal adalah P0. P0-nya sama dengan 100 meter per second. Dan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kecepatan peluru setelah bergerak 2 detik, berarti T-nya sama dengan 2 detik. Yang ditanya adalah VT. Nah, VT kita lihat di sini. Bisa kita gunakan ini atau ini, tapi kita sesuaikan apa yang diketahui ya. Yang diketahui ada G, ya di sini ada G, ada T. Jadi yang kita gunakan adalah yang ini. Yang pertama, VT sama dengan V0 dikurang GT, gitu ya. VT sama dengan V0-nya berapa? 100 meter per second dikurang G-nya 10 dikali T2. Ini sama dengan 100 dikurang 20 ya.
100 kurang 20, 80 meter per second. Jadi jawabannya yang B. Jelas ya? Untuk soal kedua, silakan teman-teman kerjain sendiri. Ini persis sama dengan contoh soal yang pertama. Angkanya cuman ini ya, yang diubah cuman kecepatannya, kemudian waktunya. Ini V0-nya 20 meter per second, T-nya sama dengan 1 detik. Yang ditanya VT, sama dengan berapa? Silakan dicari ya. Oke? Soal ketiga, sebuah benda dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal V0, ya. Kita buat yang diketahui, V0 sama dengan 4 meter per second. Dari ketinggian H. Ini sama dengan 12 meter. Kecepatan benda saat mencapai permukaan bumi adalah yang ditanya VT. Nah, ini di soal udah disebutin ya. Bendanya itu dilempar vertikal ke bawah. Tadi gimana persamaannya? Yang pertama ada VT sama dengan V0 ditambah GT, gitu ya. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Kemudian ada H sama dengan H0 ditambah V0T ditambah setengah GT kuadrat. Ini kalau vertikal ke bawah, tandanya positif semua ya. Oke, jadi persamaan yang cocok dengan yang diketahui di soal, yang kita gunakan adalah yang kedua, yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH ya. V0 kuadratnya berarti 4 kuadrat ditambah 2 kali G. G-nya karena nggak diketahui, berarti kita ambil 10 dikali H, 12. Ini sama dengan 16 ditambah, berapa ini? 120 kali 2, 240 ya. Jadinya adalah 256. Oke, ini VT kuadrat. Maka kalau mencari VT, ini sama dengan akar dari 256. Sebenarnya ada plus minus di sini ya. Kalau diakarkan, kita buat plus minus. Ini sama dengan plus minus dari akar dari 256 adalah 16 meter per second. Yang kita ambil yang positif, karena ini adalah kecepatan ya. VT sama dengan 16 meter per second. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Oke? Soal keempat ini persis sama dengan soal ketiga. Jadi silakan teman-teman ngerjainnya sendiri ya. Ikuti langkah yang soal ketiga. Oke? Soal kelima, Budi melempar apel ke atas dengan kelajuan awal. Kita bikin yang diketahui dulu. V0 sama dengan 72 km per jam. Waktu yang dibutuhkan bola, apel ya, sebenarnya di sini apel, untuk mencapai ketinggian maksimum adalah, misal ya, ini apel dilempar dari bawah, kemudian apelnya ke atas. Ini kecepatan awalnya V0. Nah, ketika dia mencapai maksimum, gimana kecepatannya? Iya, dia berhenti sejenak. Kemudian baru dia ke bawah lagi. Jadi ketika mencapai titik maksimum ya, atau ketinggian maksimum, itu kecepatan akhirnya sama dengan 0, ya. VT-nya di sini sama dengan 0. VT itu kan sama dengan V0. Oke, kita lihat apa nih? Vertikal ke atas, berarti minus GT. Ya kan? Rumusnya tadi kita buat vertikal ke atas, tandanya minus. Nah, sekarang yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan, berarti T. Untuk mencapai ini, dari keadaan awal sampai dia mencapai ketinggian maksimum, berapa waktunya. Ini harus kita rubah dulu menjadi satuan meter per second.
72 km itu adalah kali 1000 meter. Dibagi dengan jam itu, 1 jam itu ada 3600 second. Ini sama dengan coret nolnya 2. Ini juga coret nolnya 2. Jadinya adalah 720 per 36. Ini sama dengan 72 bagi 36 kan 2. Sisa 01 berarti 20 meter per second. Kita masukin ke sini. VT-nya kan 0. 0 sama dengan 20 dikurang G. Karena nggak diketahui, kita ambil 10T. Oke? Nah, 10T saya bawa ke sini. Jadinya adalah 10T. Awalnya negatif, pindah ruas jadi positif. Sama dengan 20. Berarti T sama dengan 20 per 10. Ini sama dengan 2 second. Atau 2 detik. Jadi jawaban kita adalah yang A. Paham? Oke, kalau paham silakan dikerjakan soal nomor 6. Persis sama dengan soal sebelumnya, soal kelima. Cuman yang di sini harus teman-teman ubah menjadi satuan meter per second terlebih dahulu ya. Oke? Soal selanjutnya, soal ke-7. Budi melempar bola ke atas dengan kecepatan 10 meter per second dari atap sebuah gedung setinggi 15 meter. Anggap aja ini di atas atap gedung ya. Kita gambarkan dulu. Nah, tinggi gedungnya ini 15 meter. Nah, di sini Budi melempar bola. Dengan kecepatan awal P0 sama dengan 10 meter per second. Waktu yang dibutuhkan bola untuk mendarat di permukaan tanah adalah, artinya, bola akan mencapai titik maksimum, katakanlah di sini ya. Nah, nanti bola ini akan balik ke permukaan bumi. Nah, waktu tempuhnya dari awal dilempar sampai dia balik ke tanah atau permukaan bumi, ya. Nah, itu berapa? Itu ya pertanyaannya. Kita bisa menyelesaikan ini dengan 2 cara. Nanti teman-teman bisa memilih cara yang lebih gampang menurut teman-teman. Oke, cara pertama. Cara 1 ya. Kita punya rumus melempar bola ke atas, berarti gerak vertikal ke atas. Nanti kita bikin rumusnya dulu. PT sama dengan P0 dikurang GT. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat dikurang 2GH. Dan satu lagi, H sama dengan H0 ditambah P0T dikurang ya, setengah GT kuadrat. Nah, untuk mencari T, katakanlah di sini, adalah T1, kemudian ketika dia mau turun ke tanah adalah T2, maka waktu totalnya adalah T1 ditambah dengan T2. T1 bisa kita cari menggunakan rumus ini. Ya, ketika di atas ini, di puncak, tinggian maksimum, PT-nya 0. Berarti VT sama dengan P0 dikurang GT. PT-nya 0 sama dengan P0-nya 10. Dikurang G. G-nya nanti diketahui, kita bikin 10T di sini ya. Ini pindah ruas, 10T sama dengan 10, artinya T sama dengan 1 detik. Ini untuk T1 ya. Kita bikin T1. Kemudian, ketika kecepatannya di sini 0 dan dia turun ke bawah, itu namanya adalah gerak jatuh bebas. Ini misalkan titik A, ini titik B, dan ini titik C. Nah, ini pergerakannya tadi adalah dari titik A menuju B. Kemudian kita bagi lagi menjadi B ke C. Berapa waktunya? Ya kan? B ke C ini adalah gerak jatuh bebas. Karena kecepatan awalnya 0. Nggak ada kecepatannya. Ya. Jadi kita bisa langsung mencari bahwa H sama dengan setengah GT kuadrat. Ya. Ini kita akan gunakan. Nah, tetapi hanya ini kan 15. Hanya di sini kita kan nggak tahu. Harus kita cari terlebih dahulu ya. Dengan menggunakan persamaan ini.
ya. Jadi H sama dengan H0 15 ditambah P0 10. T-nya kan udah dapat 1, berarti kali 1 dikurang setengah G. G-nya 10, T-nya kuadrat, 1 kuadrat, ya. Berarti 15 tambah 10 dikurang dengan berapa ini? 5 ya. 5. Ini sama dengan 20 meter. Oke. Berarti tinggi total yang di sini adalah 20 meter. Berarti dari titik A ke B ini adalah 5 meter ya. Oke. Kemudian kita masukin ke sini. Berarti 20 meter, nggak usah ditulis satuannya. 20 sama dengan setengah dikali G. G-nya 10 dikali T kuadrat. Ya. 20 sama dengan setengah kali 10, 5. T kuadrat. Ini sama-sama bagi 5, 4 sama dengan T kuadrat. Atau T sama dengan plus minus akar 4. Akar 4 itu kan 2 ya, plus minus 2. Yang kita ambil adalah yang positif, karena waktu tidak pernah negatif, atau waktu tidak pernah berjalan mundur. Jadi di sini 2 detik. Ini adalah T2-nya. Nah, maka T totalnya, T1 tadi berapa? Ya, 1 detik. Ditambah 2. Nah, ini sama dengan 3 detik. Ya, jadi jawabannya yang D. Oke, kita teruskan ke cara yang kedua. Cara yang kedua, kita bisa langsung menggunakan rumus. H sama dengan H0 ditambah P0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, H di sini adalah H akhir. H akhir ketika dia sampai di tanah adalah 0, ya kan? Nggak ada ketinggian lagi. H awalnya adalah ini, ketinggian gedung awalnya, 15, ditambah P0. P0-nya adalah berapa itu? 10. 10T dikurang ini, setengah dikali G. G-nya 10T kuadrat. Ini cara 2 ya. Nah, ini kita operasikan. 0 sama dengan 15 ditambah 10T dikurang 5T kuadrat. Ini sama-sama dibagi dengan minus 5. Kenapa? Supaya ini pangkat tertingginya T kuadrat di sini jadi positif. Oke? Ini tetap 0. Ini sama dengan 15 bagi min 5 adalah min 3. Min 10 bagi min 5 adalah min 2T. Ini jadinya positif T kuadrat. Saya tulis di sini. T kuadrat dikurang 2T dikurang 3 sama dengan 0. Oke? Ini kita faktorkan. Kita lihat hasil kali. Hasil kalinya min 3. Hasil tambah. Hasil tambahnya adalah min 2. Berapa bilangan itu? Ya, min 3 dan 1. Coba, kalau min 3 kali 1, min 3. Min 3 tambah 1, min 2. Jadi kalau kita faktorkan, kita akan mendapatkan T dikurang 3, T plus 1. Ini sama dengan 0. Artinya, T sama dengan 3 atau T sama dengan minus 1. Kita ambil yang positif, karena waktu tidak pernah berjalan mundur. Jadi kita ambil T sama dengan 3. Jadi cocok ya, jawabannya adalah 3. Terserah teman-teman mau cara yang pertama atau cara yang kedua. Cara yang pertama ini harus dibagi menjadi 2 ya, 2 pergerakan. Kemudian kalau menggunakan cara yang kedua, ini teman-teman harus bisa memfaktorkan persamaan kuadrat. Oke? Soal berikutnya, soal ke-8, ini persis sama dengan soal ke-7 ya. Budi melempar bola ke atas dengan kecepatan awal V0. Ini sama dengan 40 meter per second. Dari atas gedung yang tingginya 45 meter, berarti H0 ya.
45 meter. Waktu yang diperlukan bola untuk mendarat di permukaan tanah adalah, yang ditanya T. Ya, teman-teman mau menggunakan cara satu atau cara yang kedua seperti yang soal ke-7 tadi, silakan. Tapi saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu H sama dengan H0 ditambah V0T dikurang setengah GT kuadrat. Oke, ini untuk vertikal ke atas. Nah, ketika sampai di tanah, berarti ketinggiannya 0. Ini sama dengan H0-nya 45. Ditambah V0, 40T. Dikurang setengah dikali 10T kuadrat. Oke? 0 sama dengan 45 ditambah 40T dikurang 5T kuadrat. Nah, ini kita bagi dengan minus 5. Supaya T kuadratnya bernilai positif, oke? Berarti 0 sama dengan 0 bagi min 5 kan 0. 45 bagi min 5 berarti min 9 dikurang 40 bagi min 5 kan min 8 ya. Min 8T. Min 5T kuadrat dibagi min 5 jadinya adalah plus 1T kuadrat. Tulis saja T kuadrat. Ya. Berarti T kuadrat dikurang 8T min 9 sama dengan 0. Artinya kita harus mencari bilangan. Hasil kalinya adalah 9. Nih, min 9. Ini hasil kalinya ya. Nah, kalau hasil tambahnya harus min 8. Berapakah bilangan itu? Berarti min 9 dan 1 ya. Ya kan? Min 9 tambah 1 kan min 8. Min 9 kali 1 min 9. Jadi faktornya adalah T dikurang 9 dikali T plus 1. Ini sama dengan 0. Artinya T min 9 sama dengan 0 atau T plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kita pindah ruaskan aja. T sama dengan 9 atau T sama dengan min 1. Yang kita ambil adalah yang positif. Jadi jawabannya adalah 9. Yang C. Oke? Soal berikutnya soal ke-9. Perhatikan data-data tentang gerak vertikal berikut. Percepatan benda konstan. Benar ya? Tadi kita punya VT sama dengan P0 plus minus GT. VT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus minus 2GH. Dan satu lagi, H sama dengan H0 ditambah P0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Yang namanya percepatan ini adalah yang G. Yang digunakan adalah percepatan bumi, yaitu nilainya konstan, 10 meter per sekon kuadrat. Berarti ini benar. Saat benda bergerak ke atas, kecepatannya bertambah. Benar nggak? Kalau ke atas. Vertikal ke atas tadi gimana kecepatannya? Ya, VT sama dengan P0 dikurang GT. Ini ada pengurangan. Jadinya adalah harusnya diperlambat. Nah, jadi jawaban yang ini salah. Saat benda bergerak ke atas, kecepatannya berkurang atau diperlambat. Benar. Jadi pernyataan 3 benar. Yang keempat, saat benda bergerak ke bawah, kecepatannya berkurang. Kalau vertikal ke bawah, VT-nya sama dengan P0 plus GT. Artinya ada penambahan atau dipercepat. Sehingga pernyataan keempat salah. Jawaban yang benar adalah 1 dan 3, yaitu jawaban yang B. Paham? Oke. Soal berikutnya, soal ke-10. Sebuah kelapa jatuh dari atas pohon setinggi 20 meter. Kecepatan buah kelapa sesaat sebelum mencapai permukaan tanah adalah, nah ini adalah jenis gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. Nah, ciri-cirinya adalah
disebut di soal jatuh, atau tanpa kecepatan awal. Ya, kalau disebut dengan kata-kata ini, berarti itu jenis geraknya adalah gerak jatuh bebas. Persamaan yang kita gunakan tadi adalah PT sama dengan GT. PT kuadrat sama dengan 2GH. H sama dengan H0 ditambah setengah GT kuadrat. Ya kan? Oke. Kita bisa selesaikan soal ini. Yang diketahui adalah H, 20 meter. Kecepatan buah kelapa saat mencapai permukaan tanah adalah VT. Berarti VT sama dengan, bisa nggak kita gunakan persamaan pertama? Nggak bisa ya, karena T-nya nggak diketahui. Yang bisa kita gunakan adalah persamaan yang kedua, yaitu 2GH. PT kuadrat sama dengan 2 dikali G, G-nya 10, dikali H, 20. Artinya PT kuadrat sama dengan 400. PT sama dengan akar dari 400, yaitu 20 meter per second. Jawaban kita adalah yang B. Ya. Soal ke-11 sama dengan soal ke-10, silakan dikerjakan. Oke. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang gerak vertikal untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.